Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat tema atau topik belajar PAUD kurikulum merdeka bersama teman-teman dari TK Plus Anur Cilawu, Garut. Selalu kita ingat 4 syarat untuk menentukan tema. Yang pertama, dekat. 2, sederhana. 3, menarik. 4, keinsidentalan. Yuk kita mulai mengumpulkan data untuk referensi. Pertama, kita ingat-ingat kembali ada apa saja di dalam sekolah dan di luar sekolah, mulai yang terdekat sampai yang terjauh. Yuk kita tuliskan. Misalnya, di luar sekolah menemukan berbagai jenis tanam-tanaman, bebatuan, tanah, bangunan sekolah, rumah warga, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Begitupun di dalam kelas kita akan menemukan banyak hal. Mulai anak yang sedang bermain didampingi ibu dan bapak guru, mainan yang sedang dimainkan oleh anak-anak atau yang ada di rak-rak mainan, meja, kursi, karpet, dan lain sebagainya. Yang kedua, data referensi tema kita bisa lihat dari formulir pendaftaran. Di sini kita akan mendapatkan lokasi tempat tinggal anak-anak berada, sehingga kita bisa memiliki gambaran kekhasan atau adat kebiasaan lingkungan anak-anak berada. Misalnya, ada anak yang tinggal di daerah pertanian, perkebunan, di pedesaan, home industri, perkotaan, dan lain sebagainya. Di formulir kita juga akan menemukan pekerjaan orang tua. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas Umar bin Hoto, pekerjaan orang tuanya, guru ada 8 orang, wira swasta ada 1 orang, BUMN ada 1 orang, pegawai swasta ada 4 orang, dan pedagang ada 1. Alamatnya dari Mutiara Genteng, dari Cigadug, Karangpawitan, Sangrahan, terus ada juga Cigasong, Bebedahan, Mekar Mukti, Kampung Pencut, Cihide, Ngamplang, Ciseda, Daya Manggung, Kota Kulon, Garut Kota, Sindang Rasa. Udah segitu Citeluk. oke. Kelas Usman bin Affan, pekerjaan orang tuanya, guru honorer 3, guru 1, wira swasta 5, PNS 1, pegawai desa 1, karyawan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Abu Bakar, 21 wira swasta, 8 guru, 1 perawat, 1 PNS, 2 TNI, 1 bidan, 1 dosen, 1 penata anestesi. Untuk alamatnya, Dayah Manggung ada 3 orang, Pasanggerahan ada 4, Cigalontang ada 2, Sukaraja 1, Cikuwili 1, Bojongloa 2, Pasar Lina 1, Cikoneng 1, Perum Genteng 1, Mekarwangi 1, Cigasong 1, Gria Mutiara 1, Pasilina 1, Nyalitung 1, Cigatusang 1. Yang ketiga, kita akan data sarana prasarana yang bisa digunakan KBM, baik yang dekat ataupun yang jauh dari sekolah, yang dimiliki oleh sekolah, guru, orang tua, masyarakat, pemerintah. Contohnya, Potensi yang bisa dijadikan KBM di lingkungan TK Plus Anur ada pondok pesantren, polsek, PLN, pom bensin, pabrik dodol, pabrik teh, pabrik wajit, pabrik terasi, pabrik dorok-dok, pabrik cuanki kering, budidaya jamur, pabrik tahu, pabrik tempe, kantor kecamatan, puskesmas, kopi luwak, koramil. ada lagi nggak yang belum tersebut? Langkah keempat, ambil kalender pendidikan untuk mengetahui informasi tentang keinsidentalan, yaitu aktivitas-aktivitas atau momen yang jarang sekali ditemukan.
perlu menunggu lama untuk mendapatkan momen tersebut, misalnya Hari Besar Agama atau Hari Besar Nasional. Seperti pada bulan Agustus kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Keinsidentalan juga bisa berarti momen-momen yang tiba-tiba saja ada, tiba-tiba saja terjadi. Misalnya, ketika belajar bersama anak, di luar di atas langit ada helikopter. Kejadian banjir, gempa bumi, atau ada buah-buahan yang masak di depan sekolah, dan lain sebagainya. Keinsidentalan yang akan kita gunakan sebagai referensi topik adalah keinsidentalan yang sudah diketahui waktu atau tanggalnya, seperti Hari Besar Agama atau Hari Besar Nasional, atau hari-hari besar kekhasan lembaga. Langkah kelima, kita menghitung hari efektif sekolah yang bersumber dari kalender pendidikan lembaga. Ini sangat penting untuk mengetahui jumlah hari efektif dalam setiap semester. Langkah keenam, kita melihat dan memahami kembali visi dan misi lembaga. Langkah ketujuh, saatnya mendiskusikan topik yang bersumber dari bank data atau referensi topik yang telah kita kumpulkan tadi. Topik yang dipilih bisa dalam bentuk kata tunggal, frase, ataupun kalimat. Silahkan pilih saja sesuai dengan selera. Misalnya topik dalam kata tunggal buah-buahan, dalam frase buah-buahan menyehatkan, dalam kalimat aku suka makan buah. Contoh lainnya, topik tunggal buah pisang, frase macam-macam buah pisang, kalimat aku suka macam-macam buah pisang. Dalam membuat topik, kita bisa hanya topik saja, atau dari topik diturunkan menjadi subtopik, atau dari topik diturunkan menjadi subtopik, dan diturunkan lagi menjadi sub-subtopik. Yuk kita lihat hasil diskusi guru-guru PAUD TK Plus Anur. Topik apa saja ya yang digunakan? Bersumber dari ada anak-anak yang berada di daerah pertanian, maka diambil topik tanaman sumber kehidupan dengan subtopik tanaman sayur dan tanaman buah. Dari tanaman buah ini diturunkan lagi menjadi sub-subtopik. Dari itu ada apa di tempatmu? Vitamin, detektif buah-buahan, dan warna-warni buah. Kita lihat satu lagi ya. Ini topiknya ulin di Garut. Pakai bahasa Sunda ini, kekhasan lembaga. Kemudian subtopiknya nyieun dodol. Dari nyieun dodol, kemudian kita lagi ada subtopik ngojaye di Cipanas. Kemudian ada topik lagi ngangon domba dan kawah papandayan beserta ninggali umang. Ingat teman-teman, topik ini adalah topik rancangan kita sebagai guru. Topik yang akan dijadikan pemantik untuk diskusi. Topik ini kemungkinan akan berubah dan harus berubah. Sebagai tanda kita mengakomodir gagasan atau ide anak. Saat topik tersebut muncul dari anak, maka fokus kepada topik anak dan lupakan topik yang dibuat oleh kita. Selamat membuat topik atau tema kegiatan main ya. Dah. Assalamualaikum.